Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 10 perjalanan ekspedisi Indonesia Timur bersama AWG Rex. Perjalanan part 10 kali ini kita akan menyusuri jalan lintas Trans Nusa Tenggara Timur atau NTT, dimana ini merupakan pengalaman pertama saya juga ya. Dan nantinya kita akan melewati momen malam hari, jadi menerabas gelapnya lintas Trans Nusa Tenggara Timur ini. Dan buat kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya juga bisa disimak dulu ya, biar informasi yang kalian dapatkan lebih lengkap lagi. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Dan oke teman-teman, selamat menikmati video perjalanan part 10 trip bersama AWG Rex dalam ekspedisi Indonesia Timur. Lanjut lagi 12.09. Oke. Wah, banyak yang jual ikan. Sekitar jam 12 siang, bismillah kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Setelah sebelumnya kita sampai di sini itu berhenti untuk makan dulu teman-teman. Nah, perjalanan part 10 ini kita mulai dari daerah Borong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur hingga sampai di tujuan kita nanti yaitu Larantuka. Perjalanan dari Borong menuju ke Larantuka kurang lebih akan menempuh jarak 450 kilometeran ya. Dan diestimasikan sih 11 jam perjalanan. Dan untuk rute perjalanan kita nanti akan melewati Aimere, Ende, Wolowiro, Maumere, Wairunu dan sampai di Larantuka. Dimana kalau saya di NTT yang bagian sini itu dulu mentok pernah di Ende saja teman-teman. Sedangkan dari Ende ke timur sampai di Larantuka itu pengalaman pertama saya juga. Dan tentunya jalannya ini super ekstrim dan luar biasa. Mari kita sama-sama simak videonya ya. Sering kali ya dilawannya. Ini kan sengaja dikasih space biar kalau longsor sini nggak langsung jalan ya. Iya. Oh, aku lele harus jadi tanamannya. Ini daerah-daerah rawan longsor. Dan salah satu hal yang dikhawatirkan kalau lewat Trans Nusa Tenggara Timur ini bukanlah begal teman-teman, tapi adalah rawan longsor. Betul, di daerah sini itu sering terjadi longsor. Jadi kalau misal jalan pas kondisi hujan gitu agak sedikit was-was ya, takut pas ada longsor. Dan jalan ini juga bisa dikatakan jalan utama, jalan satu-satunya. Jadi misal jalannya ini longsor, ketutup, ya udah kita nggak bisa lewat teman-teman. Bayruteng. Itu yang lewat Cilik. Tiga cilik. Bayruteng itu yang lewat utara. Tiga cilik. Tapi sama ya. Tipis tapi dhuwur. Tapi dhuwur. Ya. Apa ya, Mas? Itu yang lewat utara tadi tuh.
Oh yang itu? Bayi Ruteng, Bayi Riung gitu. Jam 13.06 kita sampai di SPBU Wailengga. Nah ini Watungge, ini kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini kita mau pengisian solar lagi. Ini segini solarnya, turun satu kotak mungkin 200.000 itu udah penuh lagi teman-teman. Dan di sini sepi. Yang di sini tuh daerah sini yang susah itu malah pertalite teman-teman. Kalau solar malah dari tadi itu aman. Kita lanjut lagi. Nah, ini habis 231 lewat Singkone kayaknya. Habis 231.000 teman-teman, nggak nyampe 250 ya. Minyak dalam perjalanan. Ini pertalite tadi ecer. Iya ecer ya. Iya mau kan udah ngecer kan ya bang, saya ujung-ujung. Ini los tanpa barcode. Tanpa barcode ini. Soalnya penggunanya sedikit mungkin. Mungkin nggak itu. Jadi tadi beli solar ini tanpa barcode teman-teman, nggak usah barcode. Karena mungkin di sini pengguna solarnya nggak terlalu banyak ya, banyak yang pertalite-nya malah yang susah kalau daerah sini. Jadi kalau solar aman-aman saja gitu. Kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Ini hari Kamis, tapi anak-anak di sini tuh pakai baju pramuka teman-teman. Pramuka itu kalau di Jawa kalau nggak salah kan hari Jumat ya, Jumat aja. Kalau dulu kan Jumat Sabtu, kadang kan beberapa sekolah Sabtu ada yang libur. Kalau di sini kok Kamis ya? Mungkin sini Jumat itu masih kurang ono. Oke teman-teman, dan di sebelah kanan kita ini ada Pelabuhan Aimere, dimana sebenarnya nyebrang dari Aimere sini menuju ke Kupang itu juga bisa. Cuman karena ini jadwalnya nggak ngepasin dan jadwal kapalnya itu nggak ada di setiap hari, makanya kita coba nyebrang lewat Larantuka. Dan sekalian biar kita pernah ya menyusuri jalan Trans NTT ini. Kita ke kiri. Nah, Anjay. Oh ternyata SMA teman-teman, SMA Negeri Aimere, nih, Negeri 1 Aimere ini SMA-nya. Ini kayak jalan ini, mulai ke Malang Selatan nih, ya Turen. Moga-moga ya mirip ya. Iya, kan gue nih yo. Mau IS ah. Yang gak iki loh. Pas aku nanti. Sampai nanti guys, aku sih mangkat pokoknya.
Iya, aku pas gak iso. Kapan ada rusuh mobil ini? Oh, Ini kan nggak ada lumpur ya? Ini becokan lumpur. Tidak tinggi itu ya. Panas. Oh, Di atas gunung gitu. jalannya lihat, kalau dilihat dari Google Maps itu lihat, wah nggak masuk akalnya, lihat nganan kiri depan belakang tuh muter-muter kayak ular. Lihat teman-teman, ini model untaran-untaran piye gitu. Oh. Sebenarnya kalau lurus ke teman-teman, cuman ya nggak mungkin kan lurus. Nggak bisa, biar ada seninya ini dia. Ditambah lagi hujan plus kabut nih. Nah ini jalannya di atas nih. Jam 14.29 kita sampai di daerah Bajawa teman-teman. Ini udah kelar turun hujan dan barengan sama orang-orang pulang ke sekolah nih. Bajawa, dan banyak anjing-anjing juga yang nyebrang dari tadi. Ini jalan berkelok-keloknya udah lumayan berkurang, ini tinggal yang lurus-lurus aja. Tapi nanti masih ada yang berkelok-kelok lagi. Setelah Bajawa nanti kelok-kelok lagi teman-teman, sebelum masuk di ND. Jawa. ND lurus. Ini asri nih. Enak. Asik. Kari gini ya. Kari gini ya. Boleh. Kalau kali kenal. Paketnya aman lah. Bos. Kalau jalan aman. Kalau jalan aman kan, karena goyang-goyang terus. Penting gak parkir. Ya parkir suwe ya, belas kemungkinan ya. Di depan ada bus style NTT teman-teman, seperti ini untuk bus-bus style NTT. Belakang itu ada besinya, biasanya buat ngiket motor, tapi juga multifungsi, bisa buat ngiket ayam. Saya mau. Iya. Yang atas itu biasanya buat naruh paket-paket gitu. Dan orang sini tuh suka gambar yang rame-rame gitu teman-teman. Contohnya kayak depan ini, sampingnya ini juga rame liverinya, meriah lah. Biasanya identik dengan musiknya yang kenceng-kenceng gitu. Ini sepertinya mau menuju ke ND nih bis depan ini. Tuh digambari cewek tuh. Apa tuh? Saya kuat karena Tuhan saya lemah karena senyuman.
Iya tuh maksudnya? Gak tahu aku. Amit. Nagageo. Nagageo. Nagi. Nagageo. Oke teman-teman, ini jam 16.14, kita istirahat dulu di SPBU yang masih baru ini teman-teman, lihat. Nah, kita sampai di SPBU Aegila teman-teman. Jam 16.16 kita habis dari toilet, dan ini lihat view-nya SPBU-nya itu keren banget, dan ini masih baru teman-teman SPBU-nya. Tuh, lihat. Ini ada orang yang lihat-lihat juga. Nih teman-teman, abangnya bawa ini. Nah, tunas baru Ende. Ini tujuan ke Ende tuh, bawa motor, lihat tuh. Seperti ini teman-teman. Ini abangnya yang bawa ini teman-teman. Berangkat lagi bisnya. Oh, bawa bawaannya, lihat tuh, ada ban, ada sepeda motor. Nanti asli nih Lurus. wis parkir kono lho, wis gak apa-apa wis. Nah gini wis. Oke. Harus beli. Oke. Nah, berhenti lagi teman-teman. Baru beberapa meter dari pom ada yang jualan bakso tuh sama jagung-jagung, itu enak sepertinya. Kita jajan dulu tuh. Jadi kita makan-makan dulu deh. Oh. Yuk kita ke sana yuk. Nah, kuy. Makan bakso, enak tuh bakso Arema yang kita salib di jalan tadi tuh. Ternyata ngetem di sini mereka. Jadi kita makan dulu. Malang asli Malang, Pak? Malang, Mas. Malang di, Pak? Malang Panjer, Mas. Oh, Panjer. Panjer. Talange. Talange. Oh, Talang. Kedok. Talang itu. Sampean apal yo. Gen kan kuliah di Malang. Tonggo, Pak. Tonggo. Penampakan bakso Malang yang ada di Ende. Kok Ende? Ini daerah mana tadi sebelum Ende teman-teman? Makan dulu 10 ribuan ini. Nanti sama beli jagung itu udah enak kayaknya. Oke, tuh armada kita di sana. Terima kasih. Kita lanjut lagi sama makan jagung teman-teman. Habis makan bakso, makan jagung, siap lanjut lagi. Oke, ini jam 16.35. Monggo Mas. Kita kembali lanjut lagi teman-teman. Sambil mau makan jagung dulu nih. Kita
kita sambil makan jagung dulu. Oke. Ini jam 16.58, tiba-tiba perjalanan sedikit terhenti teman-teman. Sepertinya depan itu ada antrian buka tutup gitu sih. Sepertinya sih longsor, sepertinya ya. Biasanya identik dengan longsor gitu teman-teman. Biasanya. Kita lihat aja kira-kira di depan itu ada apa nanti ya. Survei dulu ada apa ini kira-kira. Kok tiba-tiba berhenti? Itu udah lautan teman-teman. Nah, kita lihat kok sepertinya ada suaranya alat berat itu. Tut, tut, tut. Oh iya, mindahin bekasan longsor itu. Nah itu lihat, mindahin bekasan longsor. Oh masih lanjut lagi longsor itu. Lanjut. Masih berlanjut. Oh bawahnya dibersihin tapi atasnya turun lagi teman-teman tuh longsornya. Oh yang dari sana dulu. Tak ngeri juga ya. Enggak, iki mang asline ngrijiki longsorane. Mari dijiki longsor mana? Atune mondol mana ya? Ini olahraga ning kene enak ya. Enggak sih. Enak ning Jawa. Jam 17.11 kita habis melewati Tugu Selamat Datang Kabupaten Ende. Akhirnya kita sudah masuk di Ende teman-teman. Nih, situasi dan kondisi perkampungan yang ada di Ende setelah Tugu masuk Ende. Ini sebenarnya kita jalannya di tepian pantai, cuman bagian sini nggak kelihatan, depan tuh kelihatan ada pantainya tuh depan. Nah, jadi dari sini sampai Ende Kota kita akan jalan lewat tepian pantai. Gitu. Nih pantainya. Dan sepanjang jalan banyak yang jual gorengan terus dari kemarin itu, dari tadi itu. Wow, ini pantainya lihat. Cakep. Ini mandi dulu syahdu ini. Asli.
lumayan ngeri juga teman-teman lewat sini kalau pas hujan gitu ya. Bukan ngeri apa-apa, ngeri sebelah kiri nih loh kalau saya tuh. Tinggi banget lagi nih. Terus apa ya, tegak banget gitu loh. Agak ngeri sih ini. Asli. Kalau untuk view sih bagus emang. Kiri tebing, kanan pantai. Nah, cuman ngerinya ini loh. Aduh. Lihat dah. Ngeri banget sini. Ini gitu. Bekas terminal. Pantai Kota Raja. Kita mau ke pelabuhan dulu guys, cari info perkapalan. Kira-kira ada kapal Ende Kupang itu ada apa enggak sih? Kemarin ada itu DLU, cuman udah berangkat kemarin, jadi coba kita tanya-tanya info. Terus depan itu bangunan itu kan. Iya, kayak pelabuhan. Sepertinya ini kita sampai di Ende. Oh ya, itu pelabuhan Ende. Mending kita cari parkir dulu sama Onoy. Di sebelah mana? Masuk aja Pak. Ini kita sampai di depan pelabuhan Ende teman-teman. Nah, mobilnya biar dimasukin aja, parkir di dalam situ. Kita mau tanya-tanya info dulu. Kira-kira di sini ada kapal itu hari apa aja gitu. Oke. Yang tujuan Kupang tentunya. Kemarin sih DLU udah berangkat kemarin teman-teman. Ada lagi itu tanggal 28 apa ya, kalau enggak 29.30 gitu. Oke, kita coba cari informasi dulu di pelabuhan Ende ini, kira-kira ada kapalnya kapan. Oke. Sekarang jam 18.18 kita udah ada di pelabuhan Ende dan udah sedikit mendapatkan informasi. Ternyata untuk kapal dari Ende menuju Kupang itu hanya ada satu kapal saja teman-teman, yaitu DLU. Selain itu untuk sementara ini belum ada. Yang ferry itu juga belum beroperasi, nggak beroperasi kata bapak-bapak tadi kita tanya di sana. Jadi sepertinya kita akan bablas menuju ke Larantuka. Kita akan nyebrang dari Larantuka. Cuman saya ini ada yang sedikit ketir-ketir teman-teman. Di Larantuka itu kan ASDP. Nah, tiketnya itu dipesan itu nggak bisa teman-teman. Sedangkan kita mau pesan itu gimana gitu loh teman-teman. Nggak ada kawanan juga di Larantuka. Jadi mungkin ini nanti kita akan gambling ya. Masalahnya gamblingnya itu jauh banget teman-teman. Dari sini ke Larantuka itu masih kurang lebih 7 jam. Jadi kalau misal nggak ada itu kapalnya Larantuka itu adanya dari hari Jumat sama Senin. Kalau dari Larantuka kemarin udah DM Instagramnya SDP Kupang itu juga nggak ada jawaban teman-teman. Jadi ya gimana nih. Tiketnya tuh nggak bisa dibeli teman-teman gitu. Biasanya kan hamin satu bisa, nah itu nggak bisa. Takutnya penuh gitu loh, nggak kebagian nggak kebagian slot, itu aja sih teman-teman. Oke, kita lihat-lihat sedikit di pelabuhan Ende ini kira-kira seperti apa ya. Oke, di pelabuhan Ende seperti ini, itu samping jalan raya pas, nggak yang masuk-masuk jauh gitu teman-teman. Terus di sini ada beberapa truk antrian tuh. Ini sih sepertinya mau menuju ke Surabaya nih. Besok atau lusa itu ada kapal Rucitra 8 menuju ke Surabaya. Nih. Pelabuhan Ende. Gini aja sih sepi teman-teman ya. Oke, kita mau cari makan dulu aja sepertinya. Pengen makan nasi, pengen makan sate gitu rencana kalau ada. Oke, kita cari-cari makan dulu. Yuk. Lanjut. Mau cari makan juga sama masjid mungkin. Mau sholat-sholat dulu.
kanan terus kiri. Pada satu arah loh ini ya. Mobil tadi ada yang kan. Apa karo muter-muter wae? Iya, kalau muter-muter baik kalau masjid. Oh. Kanan Itu menghadap ada patung itu. Bandara Hasa apa itu? Bandara Udara. Gak kelihatan tulisannya teman-teman. Ende. Lama ya. Bandara Hasan Arabisman. Oke. Oke teman-teman, kita akhirnya menemukan warung. Rencana kita akan makan di sini. Nah, kok sepertinya banyak lalapannya, sambal-sambalan itu enak ya. Di Kota Ende, kita masihan di seputaran Kota Ende. Oke, kita cek dulu apakah sudah terkunci ini mobil. Ini yang perlu dipastikan teman-teman, karena di dalam kan ada laptop dan kawan-kawannya. Yuk. Oke teman-teman, menu makan kita udah datang. Kali ini kita makan pepek. Nih pepek, mas bolang, telur, tahu, tempe. Ini juga pepek. Nih, alasnya pakai daun gini ya. Oke, ini kita makan dulu. Udah dari pagi belum makan nasi kita ya. Oke, ini sama minum es jeruk sama teh anget. Makan untuk makan tadi habis 121.000. Oke, kita nyebrang dulu dan lanjut lagi. Mau mampir ke Indomaret depan itu cari makanan juga, cemil-cemilan. Siapa tahu besok camping di Larantuka. Kalau bisa ya jangan sampai ya. Oke. Oke teman-teman, dari Ende sini kita akan menuju ke Larantuka, dan dari Ende sini menuju ke Larantuka itu masih kurang lebih 260-an kilometer lagi, dan diestimasikan kurang lebih 6-7 jam perjalanan ya. Perjalanan kali ini kita terpaksa jalan di malam hari karena kita mau ngejar jadwal kapal Larantuka Kupang itu adanya besok Jumat jam 1 siang. Dan kita posisi juga belum pegang tiket, jadi kita usahakan datang lebih gasik lagi ya. Dan untuk kapal dari Larantuka ke Kupang sendiri itu tidak setiap hari teman-teman. Setelah Jumat besok itu baru ada lagi hari Senin. Jadi ya lumayan lama ya, misal nggak bisa berangkat besok gitu selisihnya. Jadi kita usahakan berangkat besok. Dan perjalanan malam kali ini kita juga belum tahu medannya nanti kira-kira seperti apa. Karena kebetulan ini merupakan pengalaman pertama saya untuk melalui jalur darat dari Ende menuju ke Larantuka. Kalau berdasarkan beberapa informasi dari teman-teman sih aman ya untuk jalanannya. Maksudnya nggak ada kejahatan kayak begal gitu, nggak ada teman-teman. Infonya sih aman. Ya bismillah saja, semoga nanti aman-aman saja sampai di Larantuka ya. Barnya itu dia yang aku bilang.
jam 21.47 sampai di daerah Wolowaru. Barusan kita ganti posisi, saya di sebelah kiri, Mas Yono di sebelah kanan. Mau istirahat dulu, saya udah lumayan capek lihat jalannya. Gantian sekarang Mas Yono yang di balik kemudi, saya yang jadi keneknya. Nih, sepi banget jalan tadi. jam 02.23. Darurat. Oi. Oi. Mas pulang kebelet. Gak tahu nyampe mana teman-teman, gak ada sinyal soalnya. Jadi kita mau lanjut lagi. Bisa? Dan di sebelah sini ini langsung laut teman-teman. Nih lihat, kiri ini langsung laut.
Itu rest area gitu sih tadi di Google Maps. Wah, kalau misal terang gitu di sini syahdu ya, santai-santai di sini. Cuman ini gelap jadi ya nggak kelihatan apa-apa gini. Gara-gara nyampe di hampir ujung Nusa Tenggara Timur. Ya teman-teman, nih kondisi solar terkini segini teman-teman. Ini kita mau lanjut perjalanan lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngiri, habis itu turunan nih. Nah gitu, masih laut patah di komen tapi api. Ada buat suara gitu. Api sih. Kiri. Dulu ada Damri sih, tapi sekarang kayaknya udah nggak jalan. Boleh jadi. Jam 03.17 teman-teman, kita ada di depan pelabuhan Larantuka. Ini ada kapal yang menuju ke Lembata. Nah ini banyak kendaraan lainnya, lihat muatannya gayor-gayor banget tuh, sampai tinggi-tinggi full. Dan kita ini masih tanya-tanya info tiket, seputar tiket ini kira-kira gimana dapatnya gitu. Tanya ke kantor tadi, disuruh ke sini, tanya ke orang sini, siapa tahu kayak ambil antrian dulu gitu loh teman-teman, biar kita dapat antrian ya. Oke, jadi seperti itu. Ini lagi proses muat nih, tujuan Lembata. Oke teman-teman, ini sekarang jam 4 pagi, kita sudah sampai di Pelabuhan Larantuka teman-teman, dimana setelah perjalanan kurang lebih 23 jam teman-teman. Kemarin kita berangkat dari Labuan Bajo itu kan jam 4, nah terus sampai sini tadi itu jam 3 teman-teman, jadi 23 jam perjalanan. Dan tadi kita sudah ambil antrian di udah daftarin kendaraan kita ke sana.
Harga tiketnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, 4.900.000. Oke, ini sekarang kita lihat nih armada kita parkir di sini, barusan pindah parkir saya. Awalnya di depan sana, terus katanya buat jalan, akhirnya pindah ke sini bersama rekan-rekan lainnya. Nah, ini kita nyalain AC dulu bentar, mungkin 10 menit, habis itu kita matiin, kita tidur dulu. Dan tadi udah ada kapal yang berangkat tujuan ke mana tadi? Lupa saya yang satunya. Ini ada kapal yang datang. Pak D, ini kita kapal ya? Ini kapal kita? KMP Ranaka ya. Oke. Jadi ini dia teman-teman kapal yang akan kita naiki nanti. Cuman ini bongkar dulu, nanti kita kembali laporan itu jam 9 Mas pulang ya? Ya, tapi dia mau ke Lembata dulu. Oh, ke Lembata dulu. Terus balik sini lagi. Oh iya, dari sini. Jadi rutenya Kupang, terus sini Larantuka, Lembata, Lembata sini baru ke Kupang lagi gitu teman-teman nih. Jangan naik yang ini, ntar dibawa ke Lembata dulu ya. Oke, ini armada kita nih, pendinginan dulu, habis itu kita istirahat dulu. Oke, selamat berjumpa nanti kalau udah terang. Sepertinya nanti di drone di sini cakep sini ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video perjalanan part 10 trip bersama AWG Rex dalam edisi Ekspedisi Indonesia Timur. Di part selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan nyebrang menuju ke Kupang. Dan oke, cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berjumpa di video part-part selanjutnya ya. Terima kasih.